Ketika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Iya. yang berlangganan, kita gunakan fitur search, Bapak Ibu. 1,5 jam. Pak, untuk fitur search-nya, mencari dokumennya, Bapak Ibu. Kemudian, di bagian search within, itu banyak sekali sebenarnya. Bisa author, first authornya siapa. Di sini kita menggunakan artikel title, abstrak, dan keyword, Bapak Ibu. Kemudian tinggal masukkan saja untuk keywordnya. Kemudian kalau lebih satu kata silahkan dikasih tanda kutip biar menjadi kalimat utuh Bapak Ibu. Nah, Itu diperbaikin marketingnya itu kurang iya marketing. Pak. Benar, enaknya di Scopus Bapak Ibu. Kalau salah seperti ini kita bisa membenarkan secara otomatis. Kita klik kanan, kemudian pilih paling atas. Akan muncul beberapa saran dari Google Chrome-nya Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja. Jadi tidak perlu menulis ulang. Langsung kita benarkan. Nah, tinggal kita search saja Bapak Ibu. Jadi kalau di Scopus tipe tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat 5.732 Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Nah, tentang digital marketing. Di depan sini ada Enaknya di Scopus Bapak Ibu, kita bisa langsung mencari banyaknya dokumen. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dengan pencarian yang lain. Contohnya mungkin Google Scholar ataupun melalui ResearchGate. Nah, belum tentu artikel yang di Google Scholar itu semuanya Scopus. Tetapi kalau Bapak Ibu mencarinya di Scopus, pasti sudah ada di Scopus Bapak Ibu. Referensinya terbaik kan seperti itu. Kemudian kita filter Bapak Ibu, jangan lupa di bagian kiri itu terdapat filter. Nah, di sini kita juga bisa memfilter dari tahun berapa Bapak Ibu. Misal 5 tahun terakhir sampai tahun 2025. Tinggal klik saja biar memfilter tahunnya. Sudah, kemudian ke bawah Bapak Ibu. Di sini juga ada auto name. Kita tidak usah memilih karena akan mempersempit. Kemudian subjek areanya itu kondisional, bisa dipilih kalau keywordnya terlalu banyak referensinya yang didapat. Atau kalau sedikit kita abaikan saja. Kemudian di bagian dokumen tab Bapak Ibu, kita pilih artikel dan review. Artikel dan review. Kemudian ke bawah di bagian source title kita tidak usah memilih publication tag Bapak Ibu. Kita pilih final. Nah, final di sini artinya yang sudah terbit atau publish. Jadi yang artikel in press itu belum terbit Bapak Ibu, masih menunggu antrian terbitnya. Kemudian ke bawah, nah di bagian keyword ini juga tidak usah kita pilih karena akan mempersempit juga Bapak Ibu. Kita tutup. Afiliasi, funding sponsor, kemudian country kita lewatkan juga. Kita langsung masuk saja ke bagian source tab-nya. Pilih jurnal. Nah, kenapa jurnal? Karena untuk keupdatean ilmu Bapak Ibu itu baik melalui artikelnya referensi itu bagus di jurnal. Bukan buku tidak bagus, bukan Bapak Ibu. Untuk update keilmuan kan lebih ke jurnal ya Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu submit itu kan juga dicek oleh pakar-pakarnya. Nah, kemudian bahasanya kita pilih Inggris saja. Nanti kondisional Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Portugis silahkan dipilih Portugis atau mungkin bahasa Cina. Nah, itu juga bisa dipilih Bapak Ibu. Setelah itu open access. Nah, kita pilih open access, good dan hybrid.
Ini adalah pilihannya Bapak Ibu, biar ketika Bapak Ibu mendownload itu mudah. Penulis yang membayar ataupun pembaca yang membayar. Nah, biasanya pilihan God dan Hybrid God itu ada di jurnal-jurnal bagus Bapak Ibu. Jadi kita pilih yang open access, God dan Hybrid. Setelah itu tinggal kita limit itu saja. Coba kita cek Bapak Ibu. Yang awalnya 5.000 menjadi berapa ini Bapak Ibu? 1.212 Bapak Ibu. Nah, itu kan masih banyak ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa manfaatkan nantinya Scopus ini untuk mencari referensi. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa kita urutkan berdasarkan citasinya yang paling tinggi, cited behaviors. Nah, kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu, ini ada di waktu berapa. Untuk menampilkannya Bapak Ibu, di bagian source itu terdapat nama jurnalnya. Tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian open link new tab saja. Nah, kita cek Bapak Ibu, berada di kuartil berapa. Nah, ini Bapak Ibu, 99 Q1 Bapak Ibu, dan jurnal ini ranking 1 dari 395 di bidang komputer sains Bapak Ibu. Nah, ini sangat bagus sekali nih Bapak Ibu. Oke, coba kita cek yang lainnya Bapak Ibu. Yang bawah kita cek ke bawah kan Bapak Ibu. Nah, 93 Q1 lagi Bapak Ibu. Jadi untuk mencari referensi terbaik, Bapak Ibu bisa menggunakan scopus.com. Nah, awalnya Bapak Ibu masih menggunakan Sinta. Nah, nanti bisa dihapus referensinya, digantikan yang Scopus semua Bapak Ibu. Nah, betapa mudahnya ini Bapak Ibu untuk mencari referensi di Scopus. Nah, oke. Demikian materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Betapa mudahnya untuk mencari referensi di Scopus. Kalau Bapak Ibu kemarin masih kebingungan ya Bapak Ibu mencari referensi melalui Google Scholar, kemudian melalui SendDirect atau Mendeley, dan Bapak Ibu kan tidak tahu apakah itu referensinya terbaik atau tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tahu, harus ngecek di Scopus. Tetapi kalau Bapak Ibu cari di Scopus, berarti langsung tidak usah dicek, itu Scopus Bapak Ibu. Nah, Kenapa pada thread jurnal tidak jadi pilihan Mas Hafiz? gimana Bapak? Tadi milihnya jurnal ya. Di bawah Ya. sekali itu ada thread jurnal, kenapa thread jurnal itu tidak dipilih? Coba saya share screen. Yang bawah ya Bapak? Ya, yang paling bawah. Yang mana Bapak? Ada tadi kan di limit tuh ke limit tuh apa? Tadi itu kan ada pilihan jurnal, kemudian source type. Nah, yang ini Bapak. Oh, kenapa kita memilih jurnal? Nah, biasanya kan tadi di bawahnya ada thread jurnal, pilihan thread jurnal tidak diklik. Coba thread publication, Master thread publication. Saya ulang. Source tab. Source tab-nya. Jurnal. Ini Bapak. Nah, yang di bawah sekali itu thread jurnal tuh. Nah, itu kenapa tidak diklik? Biar terkadang ada yang muncul thread jurnal, ada yang tidak Bapak. Tergantung keywordnya. Juga bisa diklik juga Bapak. Bisa dipilih. Nah, itu thread jurnal itu apa isinya Pak Mas Hafiz? Itu jurnal-jurnal terbaru Bapak. Coba ya. Oh, gitu ya. Tentang perdagangan tuh Pak. Iya. Nah, ini Bapak. Thread jurnal. Nanti bisa dipilih, bisa tidak Bapak. Oke. Kalau hanya thread jurnal saja itu kan membatasi. Ya, ini cuma ya benar. Itu membatasi itu. Ya. Makasih. Ya Pak. Nah nanti Mas Hafid, sesi tanya jawab mungkin ada di akhir Ibu.
Seperti itu. Oh iya, Ya. oke. Nah, Nggak cuma satu aja deh, penasaran. Tadi itu yang untuk key itu apa yang diklik ya di ini? Saya tadi terlewat. Iya. Udah makan lah. mencari Habis. profilnya, Untuk silakan di bagian sosnya, Bapak Ibu. sosnya, oke. Ya, sosnya Mm-mm. ada nama jurnalnya, Bapak Ibu. Tinggal di klik kanan open link new tab saja. Oke. Kemudian kita ke bawah Oh, 4%. Berarti di kuartil 4, Ibu. oke. Saya kira di itu yang di menu atas itu ada. Kalau di menu yang tadi itu sebelum itu ada, kan lebih nggak usah buka gitu. Iya, Ibu. Kalau di Scopus kita harus cek. Nggak ada ya? Oke. Iya. Oke. Makasih. Ya, Ibu. Nanti mungkin sesi tanya jawab bisa berada di akhir, Bapak Ibu. Nah, untuk waktu saya kembalikan ke Mbak Biwi. Kan sudah mulai. Baik, terima kasih Mas Hafid. Penyampaian yang luar biasa terkait pencarian referensi. Sehingga kita jadi lebih mudah gitu ya mencari referensi di Scopus dengan trik dan filter yang sudah disampaikan oleh Mas Hafid. Begitu. Untuk selanjutnya, masih seputar soal pencarian referensi, tapi kita beralih ke Mbak Aulia yang akan membahas soal Advanced Document Search. Monggo kepada Mbak Aulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Biwi. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, salam kenal, saya Mbak Aulia Bapak Ibu. Jadi Bapak Pagi. Ibu, oke, sedikit menambahkan nih terkait pencarian. Nah, tadi kan satu keyword Bapak Ibu. Sekarang bagaimana ketika Bapak Ibu punya dua keyword? Ingin mencari dokumen dengan dua keyword. Itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Nah, mohon izin, ini apakah layar saya sudah tampil pada Bu? Sudah nggih? Oke. Sudah. Oke, Bapak Ibu. Baik. Saya lanjutkan. Kita akan mencari dua keyword dalam dokumen. Sangat mudah. Tadi kan sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Mas Hafid bagaimana cara mencari dokumen dengan satu keyword, digital marketing tadi ya. Sekarang bagaimana ketika Bapak Ibu punya dua keyword? Mudah sekali Bapak Ibu. Di sini ada fitur yang namanya Add Search Field. Di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik plus, diklik. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Hafid, nanti di sini Bapak Ibu bisa memilih. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Jangan khawatir. Oke. Kemudian di tengah-tengah sini ada tulisan N. Ada tulisan N. Ketika Bapak Ibu klik, ada 3 fitur di sini yang tampil. Ada N, ada OR, dan juga ada ENOT. Nah, yang N ini artinya adalah Bapak Ibu akan mencari beberapa keyword. Misalkan Bapak Ibu punya 2 keyword, maka Bapak Ibu gunakan fitur yang namanya N. Yang kedua ada OR. OR ini ketika Bapak Ibu mempunyai keyword yang mana itu kedua keyword itu merupakan sinonimnya. Jadi 2 sinonim nanti Bapak Ibu bisa gunakan OR. Yang ketiga itu adalah ENOT. ENOT ini berarti pengecualian Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin mengecualikan salah satu kata. Misalkan ingin mengecualikan ASEAN gitu ya, negara ASEAN. Maka Bapak Ibu bisa pilih fitur ENOT. ENOT lalu nanti di sini dituliskan ASEAN countries gitu. Karena tadi saya ingin mencontohkan 2 keyword, gitu ya, pencarian 2 keyword, maka Bapak Ibu bisa gunakan fitur yang namanya N. Diklik saja N, lalu Bapak Ibu masukkan keyword yang kedua, yaitu terkait misalkan marketing performance. Oke. Lalu silakan berikan tanda petik depan belakang Bapak Ibu, karena kan lebih dari satu kata. Selanjutnya, ketika sudah 2 seperti ini, Bapak Ibu klik search. Klik search. Oke, diklik search. Dan nggih Bapak Ibu, mohon izin. Oke,
Oke, sudah diklik search, nanti akan muncul Bapak Ibu. Di sini akan muncul jumlah pencariannya. Nanti tentunya akan mempersempit nih dari pencarian awal Bapak Ibu. Sehingga pencariannya itu akan tertuju dengan apa yang Bapak Ibu ingin cari. Nah, kemudian selain fitur ini, Bapak Ibu bisa terlihat di sebelah kanan ada Advanced Query. Nih ya, nanti silakan dinyalakan. Nah, ini bentuk lain dari pencarian tadi Bapak Ibu. Bentuk lainnya, dalam bentuk kalimatnya. Atau kalau bisa kita bahasakan, ini adalah coding kecilnya Bapak Ibu. Nanti ini juga mudah sekali, Bapak Ibu silahkan klik Edit in Advanced Search. Nah, diklik, sama saja Bapak Ibu, ada beberapa fitur di sini. And, or, atau and not, dan juga pre, dan w. Nah, di sini ada tambahan fitur yaitu pre-w ini. Ini artinya ketika Bapak Ibu ingin membatasi nih, di dalam marketing performance itu Bapak Ibu tidak ingin ketika pencarian ada sisipan kata di antaranya, itu bisa gunakan dua ini. Namun pada umumnya kita akan gunakan ketiga fitur yang atasnya ini, karena yang umum. Oke? Dan ini juga ada field code-nya. Ini seperti yang tadi Bapak Ibu, terkait abstrak kah, title kah, nah, seperti itu. Nanti ketika sudah, Bapak Ibu bisa klik search. Jadi ini adalah opsi ya Bapak Ibu, sangat mudah. Bapak Ibu jangan khawatir ketika mencari suatu pencarian gitu nggih. Pencarian untuk referensi itu sangat mudah sekali. Mau lewat fitur ini boleh atau mau ininya dinyalakan, nanti tinggal diedit. Mudah sekali Bapak Ibu, jangan khawatir. Mungkin itu sedikit tambahan untuk advanced search nih Bapak Ibu. Semoga tertambah insight-nya. Nanti kita akan sesi tanya jawab di akhir, begitu nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ke materi. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Biwi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Penyampaian yang luar biasa soal advanced search begitu ya, selain dari tadi yang disampaikan oleh Mas Hafid. Untuk selanjutnya, kita akan masuk sesi dari Mas Wildan yang akan menyampaikan soal author. Nah, mengoptimalkan author di Scopus begitu. Monggo kepada Mas Wildan, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Bibi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mas Wildan. Masuk ke fitur author di scopus.com. Tuh, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa terlihat dengan jelas ya share screen saya. Sama seperti tadi, bagian author itu terdapat di tab search di scopus.com di sini. Bagian author. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada kolom pencarian. Kolom pencarian Halo Mas Wildan. Putus. Mas Wildan. Ya, putus-putus diulangi lagi, Mas. Iya, sebentar. Mohon izin Bapak Ibu, saya calling Mas Wildan dulu untuk memperbaiki sinyalnya, nggih. Oke. Mas Wildan. sudah? Halo, Mas Wildan. Mohon diulangi, Mas. Tadi putus-putus, Mas. Oke, mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, sebentar nih. Jaringan Mas Wildan sepertinya kurang baik begitu Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Pak kabar Pak Buha Aritonang. Pak Buha. Halo. Mungkin bisa materi lainnya yang berikut yang Iya. sudah ada. Iya, siap Bapak. Baik, ini karena Mas Wildan sedang ada gangguan sinyal, mungkin kita beralih dulu
ke penyampaian yang dia sampaikan oleh Mbak Hanifah terkait dengan research discovery. Kepada Mbak Hanifah, silahkan, saya persilahkan. Monggo, Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mbak Biwi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Hanifah Fajri Bapak Ibu. Mungkin Assalamualaikum. mungkin waalaikumsalam. Mungkin ada yang beberapa baru melihat begitu nggih. Langsung saja nggih Bapak Ibu, izin untuk share screen. Oke. Nah, yang sudah disampaikan oleh Mas Wildan tadi yang sempat tertunda seperti itu nggih Bapak Ibu. Apakah suara saya aman? Aman, Bu. Siap. Sebenarnya Aman. baik Masuk, Bapak. masuk. Siap Bapak. Selanjutnya adalah research discovery. Sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan author Bapak Ibu. Jadi karena tadi penyampaian Mas Wildan tertunda seperti itu nggih. Jika di author ini kita mencari berdasarkan namanya, kalau di research discovery ini kita mencari berdasarkan keahliannya. Seperti itu. Tadi juga sudah di awal disinggung sedikit oleh Pak Jo gitu nggih mengenai research discovery. Di sini kita bisa memasukkan keyword berdasarkan keahliannya. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau mencari di bidang ahli jantung, sebenarnya di ahli jantung itu autornya siapa? Lalu para ahlinya di Indonesia berapa? Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan informasi seperti itu, bisa Bapak Ibu gunakan research discovery ini untuk mencari. Gitu. Tampilannya seperti ini. Research discovery juga ada di dalam search nggih Bapak Ibu yang ada di Scopus lisensi pastinya. Di sini enter keyword lalu sudah ada popular search gitu nggih. Ini juga berdasarkan dari Scopus topik-topik terpopuler yang sering dicari di bagian research discovery gitu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung memasukkan apa yang ingin Bapak Ibu cari di bagian enter keyword ini. Pastinya berbahasa Inggris nggih Bapak Ibu. Tinggal dimasukkan saja kata kunci. Lalu kita pelan-pelan sedikit ya. Ini sudah agak berumur jadi ngikutinnya agak susah. Mohon maaf Ibu, saya akan pelan-pelan. Mau kecepatan berapa ini Bapak Ibu? Oke, akan saya ulangi. Oke, mungkin kecepatan 20. Oke, siap. Saya ulangi, Ibu. 20 km per jam. Oke. Di sini tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan keywordnya. Bapak Ibu mau mencari apa? Bapak Ibu mau mencari keahlian di bidang apa? Tinggal dimasukkan dalam bahasa Inggris. Kita ketikkan, lalu tinggal di enter saja Bapak Ibu. Di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu bingung bisa gunakan bisa kita ubah tampilan ini menjadi bahasa Indonesia dengan cara tinggal Bapak Ibu arahkan kursor di dalam putih-putih jadi nggak ada di tampilan yang tidak ada tulisannya, lalu tinggal kita klik kanan, kita translate gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tampilannya tetap bahasa Inggris, biarkan seperti ini. Sudah memasukkan keyword, lalu kita bisa langsung enter saja. Oke, kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan autor-autor yang expert di bidang kardiologis. Gitu. Di sini kalau ada kalau keywordnya 2 kata, Mbak, tetap pakai kutip ya? Kalau ini di sini nggak usah, Bapak. Oke. Oke, gitu. Jadi kalau di bagian research discovery ini juga ada filternya, Bapak Ibu. Di sini filternya ini gunanya untuk memfilter tahun. Lalu ada negara, jadi kalau Bapak Ibu mau menspesifikkan, saya mau mencari ahli-ahli di negara Indonesia Mbak, atau saya mau mencari ahli-ahli di Korea. Nah, silahkan Bapak Ibu filter di bagian negara ini, country-nya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu juga bisa memfilter di bagian universitasnya atau instansinya. Gitu. Tinggal dimasukkan saja namanya, atau Bapak Ibu bisa show all ini untuk mencari. Gitu. Di sini saya mungkin akan memfilter berdasarkan last 2 years, lalu saya masukkan country-nya Indonesia. Sudah ada pilihan, tinggal diklik. Selanjutnya
jika sudah Bapak Ibu pilih, pasti kita akan Oke, kalau di sini tidak ada klik apply. Kalau di search tadi Mas Hafid itu kan ada limit to. Terus kalau di kolom author nanti bisa ada apply gitu nggih. Tapi kalau di research discovery ini setelah Bapak Ibu pilih, dia akan langsung menyesuaikan. Tampilannya, resultnya, hasilnya ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Di sini ada nama-nama author dan universitasnya yang expert atau matching dengan apa yang sudah Bapak Ibu masukkan. Misal kardiologis, ternyata di Indonesia ada di ITB, bernama autornya Rizal, dengan number matching dokumennya 3 dokumen, seperti itu. Nah, di sini kita bisa juga Bapak Ibu mensortir. Di sini kita mau mencarinya itu berdasarkan apa? Matching dokumennya kah? Atau H-indeksnya kah? Atau kita mau mencari autor-autor dengan total citasi yang paling banyak? Nah, itu kita bisa sortir di bagian kanan ini Bapak Ibu. Kita bisa sortir. Nah, Bapak Ibu di sini bisa pilih berdasarkan apa yang ingin Bapak Ibu cari. Kalau mau di matching dokumen tertinggi tinggal dipilih saja. Kalau mau dilihat dari total citation tertingginya tinggal kita pilih total citation. Dengan sendirinya dia akan menyesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk research discovery ini jika Bapak Ibu ingin mencari para ahli yang ada di Scopus mengenai dokumen-dokumennya dan kita mau tahu para ahli di Indonesia dan di berbagai penjuru belahan dunia lain gitu tentang topik ataupun keyword yang Bapak Ibu sedang teliti, kita bisa gunakan research discovery. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Biwi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanifah. Ternyata menggunakan research discovery ini kita dapat mencari peneliti-peneliti terkemuka ya terkait dengan bidangnya begitu ya. Nah, peneliti juga punya institusi pastinya mereka lahir dari institusi atau organisasi, maka kita akan langsung ke organisasi begitu ya. Monggo kepada Mas Ari bisa dijelaskan terkait organisasi yang berhubungan dengan peneliti begitu ya, apa saja yang bisa kita kulik terkait organisasi begitu. Kepada Mas Ari saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Biwi waktunya. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar dengan baik, Mas. Oke, terima kasih Mbak Biwi. Ya, baik Bapak Ibu, karena masih dalam suasana Lebaran ya, sebelumnya saya mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan nantinya. Menyampaikan sedikit materi yang singkat ini, Pak, Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang ada fitur organisasi di scopus.com. Nah, jadi untuk fitur organisasi ini seperti yang dikatakan Pak Cu, fitur ini hanya untuk melihat intinya untuk mengukur produktivitas dari beberapa organisasi atau afiliasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa dokumen yang dihasilkan dari organisasi atau institusi, bisa dilihat dari kota maupun dari negara, bisa nanti terlihat berapa dokumen yang sudah publish di scopus.com. Oke, langsung saja untuk sebagai contoh. Nah, ini ada share screen tentang organisasi. Tinggal Bapak Ibu masukkan nama institusi atau kota atau negara, itu bisa Bu. Nah, kita contohkan nama kota aja Mbak. Nama kota kita contohkan Yogyakarta. Yogyakarta aja. Oke. Yogyakarta, enter aja, enggak usah diklik bawahnya. Di enter aja. Ini mau menambahkan kota Yogyakarta, enter. Yogyakarta. Oke. Nah, ini beberapa afiliasi yang ada di kota Yogyakarta.
juga dapat ditampilkan juga dokumennya, jumlah terbitannya dari Scopus. Jadi untuk organisasi ini intinya hanya untuk melihat berapa jumlah dokumen yang sudah diterbitkan di beberapa afiliasi tersebut. Nah, sebagai contoh untuk di Universitas Gadjah Mada itu ada sekitar 29.000 dokumen yang sudah diterbitkan. Jadi hanya untuk apa ya Bapak Ibu, untuk membandingkan aja. Oh, jadi universitas ini sudah menerbitkan dokumen sebanyak ini, universitas ini sudah menerbitkan dokumen sejumlah ini, seperti itu. Oke, bisa kita contohkan lagi untuk nama negara, mungkin Indonesia, Mbak. Minta tolong. Kita search lagi. Nah, ini contoh untuk nama negara ya Bapak Ibu. Yang paling tinggi dari negara Indonesia di UI. Ada sekitar berapa itu Mbak? 39.000 dokumen ya. Yang sudah terbit di Scopus. Nah, oke. Jadi ini fitur yang jarang dibuka juga di Scopus karena kebanyakan kalau membuka Scopus kita hanya mencari referensi atau jurnal tujuan. Nah ini ada beberapa fitur juga Scopus untuk melihat jumlah terbitan dari tiap-tiap afiliasi seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada akhir sesi. Terima kasih.